Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang teman-teman Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Episode kali ini merupakan episode yang spesial dan penuh kejutan karena kita memulai program baru yaitu Fikir. Fikir adalah sebuah singkatan yang berarti fikih mutakhir. Kita akan mengulas beberapa tema atau fenomena dan berita di negara kita yang sedang hangat dan aktual tentunya. Kali ini sebagai program pertama, Fikir mengangkat tema hak cipta dalam undang-undang dan fikih. Nah, yang menjadi spesial malam hari ini kita kedatangan tamu di studio kita Kiswa di lantai 7 SCBD. Kita akan mengulik tentang fikih dan juga musiknya dan menghadirkan bintang tamu kita yaitu Mas Dats BOP. Beliau seorang musisi dan juga praktisi sekaligus punya banyak pengalaman sebagai travelers gitu ya. Punya banyak kajian dan juga refleksi tentang bagaimana tinggal di negara-negara luar dan konteksnya tentang musik terutama. Tentunya kita juga akan masih didampingi oleh narasumber satu-satunya Mas Rizal Fahmi Ali. Beliau akan mengulas bagaimana fikih memandang musik dan hak cipta. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan silahkan bertanya. Misalnya Mas Rizal punya grup band apa gitu ya, dan apa favoritnya bisa ditanyakan, dan bagaimana hukum membuat atau mendengarkan musik. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, wabil khusus kepada para pahlawan Republik Indonesia. Semoga senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut naratamu kita, Mas Dats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Dats di studio kami. Terima kasih. Senang akhirnya bisa bertemu dan ngobrol bareng tentang musik dan seputar dunia hak cipta. Mas Rizal gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, seger. Alhamdulillah. Agak ngantuk sedikit. Agak ngantuk. Nggak ada kopinya. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang hak cipta dalam undang-undang dan fikih. Untuk mengawali ini, mungkin sebagai muqaddimah gitu ya, Mas Dats bisa bercerita tentang pengalaman dan juga didahului dengan perkenalan. Ya, mungkin kita beri waktu 10 menit tentang bagaimana seputar musik dan hal-hal yang bisa disampaikan. Monggo. Terima kasih sebelumnya. Memperkenalkan diri, nama saya Dade MSS Funkadelic, biasa dipanggil gitu dengan nama samaran saya di Twitter.
memulai karir sebagai musisi. Tadinya musisi kampusan lah istilahnya, musisi iseng-isengan dari awal, terus kemudian mulai masuk ke dunia profesional bersama Once bekas vokalisnya Dewa, bikin band namanya Brawijaya, jadi additional bass player. Setelah itu juga saya bawain lagu-lagu Toto dengan teman-teman, beberapa teman. Dan kemudian ditarik sama Iwake. Oke. Formasi pertama, album pertama itu era tahun 90-an awal ya. Tapi setelah itu maksudnya sebelum itu saya udah pernah bertemu dengan Opi Andaresta, anak Potlot, bahwa dia minta saya sebagai pemain bass. Oke. Saya mengiyakan, tapi gue janji sama Iwa nih, boleh nggak gue selesaiin dulu tour yang album dia yang ini, setelah itu gue baru balik main ke Potlot lagi gitu. Akhirnya gue setelah selesai dengan Iwa, kembali bermain dengan Opi and DOP, besar dan tumbuh di komunitas Potlot bersama Slang, bersama almarhum Andiliani, almarhum Imanes yang kebetulan juga sudah teman lama, juga dengan Kidnap Katrina, dan komunitas-komunitas lain yang rock and roll, yang kerjanya itu hanya tahunya datang, bikin lagu, bikin karya biar agar didengar orang. Sampai pada akhirnya saya juga sedikit kaget karena saya punya background yang sedikit mengerti soal industri musik waktu itu, karena saya pernah mengambil ilmunya sedikit waktu itu di Eropa, belajar biarpun hanya course lah, bahasa kerennya course, padahal kursus mengenai music production dan sebagainya. Terus ketika masuk ke dunia industri ini saya baru ketemu gitu dengan namanya Opi harus kontrak dengan Musika, terus Imanes kontrak dengan Aquarius karena saya juga terlibat di albumnya Imanes yang Anak Pantai ya, album pertama. Oke. Terus begini tuh sistem di Indonesia, sampai yang tadinya yang gue tahu sistemnya tuh royalty, terus gue sempet nanya gitu sama Opi, lu sistemnya gimana sih sama Musika? Gue jual putus deh, that's bilang, karena ini lagunya Bim Bim, lagunya Rustam, lagunya Bongki, ya ntar kita dibayar segini, kalau misalnya laku segini ntar dapat bonus segini gitu. Kan bukannya sistemnya udah royalty ya, Pi? Royalty itu apa? Nah, mereka bertanya, ya gue nerangin royalty itu adalah bagian hak lo yang nggak akan hilang dari sebuah lagu yang sudah lo ciptakan dan sudah dipatenkan. Tapi kan lagunya kan hasil rekamannya punya label, dibilang kayak gitu. Gue bilang bener, hasil masternya itu memang yang biayain label. Tapi lagunya itu nggak bisa diakuin sama label. Oke. Itu lagu lo, itu yang harus didaftarin. Nah ketika itu di Indonesia itu nggak ada lembaga terkait yang kita bisa mendaftarkan hak cipta, kecuali KCI, kalau nggak salah dulu namanya ya KCI. Opi nggak mendaftar dan sebagainya. Yang pada akhirnya sampai hari ini hal itu kisruh karena keterbatasan, kita nggak bilang ini ya, knowledge ya, sepertinya knowledge para musisi Indonesia di zaman dulu yang besar bersama kami, ya kelasnya Dewa dan sebagainya. Jadi zaman dulu itu benar-benar, kenapa sekarang jadi kisruh ya karena kita nggak punya sistem yang secara struktural tuh akhirnya menjadi sebuah sistem yang baik hingga sekarang. Kita selalu mengadaptasi sesuatu dari luar yang kemudian kita tidak pikirkan konsekuensinya terhadap situasi di Indonesia. Jadi ketika itu berbicara undang-undang hak cipta yang baru diciptakan tahun 2014 kemarin, sebelumnya juga sudah pernah ada tapi tidak disempurnakan. Akhirnya di tahun yang sekarang 2025 sudah 10 tahun tidak direvisi, tidak dirubah, tidak pernah dikaji kembali. Sampai akhirnya ada beberapa teman yang menguji materikan ya, kemarin agak ribut antara visi dan aksi dan sebagainya. Yang kebetulan tuh sebenarnya semua mereka berteman. Jadi bagi saya juga, aduh ini kok teman semua kenapa jadi pada berantem gini sih? Yang Ahmad Dhani ngomong begini, yang Ariel Noah ngomong gini, Arman Maulana ngomong gini. Ini mereka semua berteman nih. Jadi satu ekosistem ya. Satu ekosistem. Jadi kalau kita berbicara dalam kacamata ekosistem Indonesia itu, kita berbicaranya ya sebenarnya bukan hanya lagu yang harus kita pikirkan. Banyak nih, dari promotornya, dari labelnya, dari ekosistem industri yang kaitannya itu memang akhirnya buntutnya, kalau orang bilang lo ngasih apa sih buat pemerintah? Yang pasti kita ngasih pajak, satu, pajak itu ada. Yang kedua kita berkontribusi terhadap PDB, pendapatan. Walaupun terakhir kalau nggak salah laporan terakhir 2023-2024 pendapatan dari dunia musik itu ya, industri musik hanya 7% dari PDB Indonesia, itu masih kecil banget. Sementara di luar negeri itu rata-rata udah di kisaran 20-30%. Itu pendapatan segitu itu
dari penjualan live streaming atau konser? Kalau dari laporan IFPI yang terakhir itu kebanyakan dari tour. Itu paling besar karena dia mengenerate satu tempat itu. Jadi contohnya begini, orang main di satu stadion itu dia yang dipikir bukan hanya bayaran si Taylor Swift dan tiket, tapi orang sekitar situ yang jualan sosis, yang jualan hotdog, yang jualan merchandise. Supporting sistemnya juga itu yang pengen kita ciptain di sini sebenarnya. Kalau itu bisa tercipta dengan baik, tata kelolanya benar, ekosistemnya benar, sebenarnya sebuah konser tuh entah itu pesta pora yang konsernya multi genre ya, atau enggak konsernya slang pun lah, atau ngadewa, itu sebenarnya jangan kita lihat dari hasil tiketnya saja, tapi orang-orang di sekitar situ yang juga kebetulan di tempat parkir ada yang jualan Starling gitu misalnya, Starbucks keliling atau jualan, kita nggak bisa ngelarang kan, jualan apa kaosnya palsunya lah istilahnya dewa gitu ya. Itu kan sebenarnya generate income semuanya. Itu jadi PDB sebuah daerah atau enggak sebuah negara. Nah, itu kalau dikelola dengan baik. Indonesia itu negara nomor 4 di dunia terbesar. Bahkan teman saya orang Jepang aja bilang, lo kalau nggak bisa sampai nyanyi negara gue, lo keterlaluan, dia bilang. Karena rakyat lo jauh di atas kita. Kalau lo generate sistemnya industrinya benar, itu udah pasti lo dapat duit banyak dari situ. Nah, itu yang sebenarnya pengen kita bicarakan adalah kenapa sih undang-undang ini nggak menjadi sebuah kepastian untuk menciptakan ekosistem kita yang lebih baik, berkeadilan, dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat kita masing-masing gitu. Masyarakat kita semua maksudnya. Ya. Seperti itu kira-kira. Menarik. Jadi dunia musik sangat kompleks sekali Mas Rizal. Kompleks. Kalau di luar negeri sebenarnya yang dihitung itu hanya pure musiknya atau juga supporting bisnisnya tadi itu? Biasanya di sana ada namanya IP ya, itu International Phonogram. Jadi dia yang report setiap negara. Itu pendapatan dari CD yang masih ada ya, CD, vinyl, kaset, streaming, konser dan sebagainya. Itu semua memang udah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah gitu ya. Bukan pemerintah, itu swasta sebenarnya. Itu tanggung jawab pelaksana produksi ya, pelaksana musik yang sudah terintegrasi dengan beberapa stakeholder dan ekosistem dunia. Seperti contohnya kita baru tahu aja, wow, Coldplay main. Orang ada yang tahu nggak Coldplay itu udah main berapa kali? Ya. Saya ingat gue terakhir tuh dia konser udah yang ke 200 sekian. Kalau digabungin itu 200 tuh hampir setahun loh. Tapi dia jalan kan dari tahun 2023. Nah itu generate-nya itu bagi setiap negara yang tak dengar termasuk Singapura. Singapura itu kalau nggak salah bisa generate uang itu sampai hampir 100 sampai 200 triliun selama konser mereka 5 hari kemarin di Singapura. 5 hari. Jadi bayangin tuh kalau di Indonesia aja kemarin Coldplay main 1 hari ya generate sekian triliun. Kalau bisa main 1 minggu itu kan benar-benar pendapatannya kan bagus Mas, dari pajak, dari ini dan sebagainya gitu ya. Nah itu kenapa mereka bisa berhasil seperti itu, karena mereka punya undang-undang hak cipta yang sudah dilindungi oleh sebuah ekosistem yang baik. Yang itu yang sampai sejauh ini yang tak bilang Indonesia belum bisa melaksanakannya dengan baik. Walaupun menurut gua undang-undang itu udah bagus, cuman mungkin keributan yang terjadi itu karena interpretasi yang berbeda aja ya, karena itu kan produknya produk hukum ya. Undang-undang itu kan pasti produk hukum, bahasa hukum yang diterjemahkan beda-beda oleh para lawyer dan lain-lain. Sebenarnya undang-undang hak cipta kita tuh sudah bagus, tinggal duduk bareng mencari sebuah kesepakatan bersama. Istilahnya kayak kemarin aja yang diributin pengguna itu siapa sih? Artinya apa gitu. Bisa penyanyi, bisa promotor. Sebenarnya kalau kita aklamatif aja bicara nih orang-orang, oh iya berarti pengguna tuh adalah orang yang menggunakan hak ciptanya. Mau promotor, mau IO. Kalau itu aklamatif kan nggak perlu berantem sebenarnya. Terus kalau bicara izin yang kemarin diributin sampai Agnes Monica didenda 1,5 M, kita kan sebenarnya nggak perlu ngomong kayak gitu kan. Agnes sebelum itu kan udah pernah bawain lagunya dia, nggak ada masalah tuh. Kenapa ini permasalahan? Jadi saya ngelihat korelasinya begini. Oh ini ada sekelompok pihak yang merasa dirugikan oleh hasil karyanya yang dibawakan oleh orang lain. Dia merasa yang bawain lagunya dia itu lebih tajir dari si penciptanya. Padahal di luar negeri juga begitu. Kebanyakan begitu kan. Memang produsernya Mariah Carey itu lebih kaya dari Mariah Carey. Produsernya. Pencipta lagunya juga bukan Mariah Carey kan yang bikin. Nah bedanya tuh komposer di luar negeri itu sama di sini. Di sini banyak sekali penyanyi ya yang
atas gitu di atas, itu mereka rata-rata bukan pencipta lagu. Kayak Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, semualah artis besar itu mereka pencipta lagu, songwriter dan komposer. Dan mereka yang kompos lagu. Sementara di sini itu kayak maaf ya kayak seperti Rosa atau Bunga Cipta Lestari, itu dia bawain lagunya orang, Pure singer aja. pure singer. Nah, kenapa jadi menarik nih? Kenapa penyanyi di Indonesia tidak termotivasi untuk membuat lagu sendiri? Kira-kira ada faktor apa? Gue ngeliat dua faktor di sini. Oke. Pertama tuh orang-orang yang besar di era 2000 ke bawah. 2000 ke bawah. Contohnya seperti saya kayak Opi. Opi itu hampir pure 100% dia yang ciptain lagu. Karena mereka masuk ke era di mana dilema sosial dia berbeda. Ketika dia sebagai penyanyi atau pencipta lagu. Nah, sementara di era tahun 2000 ke atas sudah mulai 90-an akhir lah ya. Iya. Itu mulai tercipta tuh artis-artis yang dijual oleh sekian banyak produser atau nggak dijual oleh sekian banyak brand-brand atau TV untuk diciptakan sebagai artis. Jadi kebanyakan mereka ini diciptakan. Kalau Opi itu tercipta. Penyanyi lama itu kebanyakan tercipta sebagai songwriter, sebagai penyanyi. Kalau yang dipoles kayak besar di TV lah istilahnya, itu dicipta mereka itu bukan ini diciptakan. Jadi ada yang tercipta, ada yang diciptakan. Nah, kalau menurut Mas Dat, idealnya bagaimana? Di era sekarang tuh udah banyak kok, kayak Raisa udah bikin lagu sendiri. Raisa, terus ada beberapa artis ya kayak Bernadia yang terakhir yang tak dengar, terus ada yang lagi ngetren banget nih yang band sebenarnya kecil tapi banyak banget impactnya di dunia musik, Galdive. Banyak yang mungkin nggak tahu siapa mereka. Terus sekarang akhirnya mereka di era yang sudah serba instan ini, ada beberapa musisi yang memanfaatkannya dengan benar. Ya, contohnya mereka udah punya software, udah punya laptop, udah punya mic, udah punya sound card, bikin lagu di rumah. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan karena, cakep nih, Keterbatasan. produser kita cari orang cakep, yang suaranya bagus, rekaman, terus kita poles gini-gini. Nah sekarang tuh udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa. Udah berbeda eranya, Sekarang tuh jauh lebih termotivasi orang membangun image-nya sendiri, dengan brandnya sendiri, dengan lagu ciptaannya sendiri. Berbeda seperti dulu. Sosial dilemanya pun berbeda. Bentuk-bentuk liriknya, kontrol sosialnya juga udah berbeda. Kayak zaman dulu mungkin zaman kita tuh cintanya tuh yang model-model apa ya, suka gombal lah. Nah, sekarang tuh kayak gitu-gitu udah gak laku. Di era pop ya, di era pop industri sekarang gitu. Ini muncul pop nih. K-pop. Mereka kayaknya ini ya. Mereka singer plus komposer apa? Enggak, kayaknya dipoles industri deh mereka. Yang pernah tak pelajari itu waktu kebetulan saya pernah ngambil kuliahnya digital publisher waktu di New Zealand. Saya kerja juga dengan beberapa orang bule dan orang Korea. Terus kita diskusi gitu ya. Korea itu punya perjalanan panjang untuk menciptakan sebuah industri untuk menyaingi J-rock waktu itu. J-rock. Iya. Japanese rock. J-pop bukan. J-pop. Kenapa? Karena mereka tetangga. Terus mereka pengen bersaing lah, saling punya budaya dan identitas sendiri. Nah, pemerintah itu ikut campur. Dulu drakor itu dari tahun awalnya, ingat FC nggak? Iya. FC. Mereka tuh udah ada loh drakor, tapi belum ngetop. Selalu tenggelam. Terus bagaimana cara menciptakan hal ini? Akhirnya diciptain lah sekian sedemikian rupa sistemnya, strateginya sampai Korea tuh akhirnya bisa masuk ke Amerika. K-pop itu besar, banyak yang nggak menyadari dari Gangnam Style. Itu awal itu ya, Gangnam Gimana Style. Caranya mereka pikir, udah kita cari deh orang Korea yang tinggal di Amerika, ntar kita poles, kita bikin sedemikian rupa sampai jadi viral. Dari situlah sebenarnya ini. Sebelum itu K-pop apa sih? Ya. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal kan? Itu bomnya gitu. Oke, gua datang ini negara lo, gua bikin. Di balik itu orang-orang industri mereka tuh belajar ke Amerika, belajar dari ASCAP, dari BMI, dari agensi-agensinya bagaimana membuild artis. Ya udah, karena ketelatenan orang-orang Korea ini didukung pemerintah yang insentif pajaknya dikurangin, didukung Samsung, dipermudah segala izin dan sebagainya, akhirnya bisa sebesar ini. Itu sebenarnya udah nggak bisa dibilang fenomena lagi K-pop.
K-pop udah bagian dari industri ekosistem dunia. Kalau saya bilang. Dan itu by design pemerintah juga. Betul. Artinya nggak cuma Betul. nggak cuma hasil tangan dinginnya si produser. Jadi Ini lebih besar lagi kalau gitu ya. mereka udah bicaranya gini nih, gue pengen bikin kayak gini nih. Pemerintah tuh nanya, apa yang perlu gue dukung? Kalau di sini kan kita bicara seperti itu ketika pemerintah bicara apa yang perlu kita dukung. Kadang-kadang yang kita minta juga mereka nggak nyampe. Nggak paham. Sekarang kayak misalnya contohnya kita mau bikin konser aja, susahnya minta ampun. Izin tuh susahnya minta ampun. Satu izin, terus sudah gitu insentif pajaknya nggak ada. Tetap kayaknya dianggap, wah ini hura-hura nih pasti yang nonton banyak duit. Bila perlu malah dipalak ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau besarin festival-festival Indonesia tuh ya harusnya kita dikasih insentif yang lebih baik. Didukung lah ya. Di pajaknya dikurangi, dipermudah izinnya. Sekarang tuh udah Pesta Pora udah sampai Malaysia loh. Pesta Pora tahun ini Ucup, alhamdulillah sih yang gue tahu sih dia udah tembus sampai Malaysia. Lisensinya juga dipercaya di sana dan kayaknya mulai tahun depan Pesta Pora akan ada di sana. Itu kan sebenarnya kan produk industri Indonesia yang nggak disadari. Padahal sebenarnya kalau event-event seperti itu banyak banget kan. Ya. Ada Synchronize, ada Pesta Pora, ada Lala Fest dan sebagainya. Itu kalau kita ciptain lagi, jadi ekosistem kita tuh tumbuh. Orang sih nganggapnya ekosistem kita tumbuh tuh keren loh industri Indonesia. Kita jangan lihat kerennya dulu deh. Iya. Kita ngelihat ekosistemnya itu bisa menghidupi PDB kita. Gak cuma kita yang nikmatin, tapi istilahnya orang di GBK ini sekitarnya restorannya laku, hotelnya laku, penjual makanannya laku, Parkirnya aman gitu. parkirnya aman, dan itu yang pengen kita ciptain sebenarnya, yang belum kesampaian tuh itu di industri kita. Jadi kalau gitu idealnya ekosistemnya jadi dulu baru dipayungi hukum, atau hukumnya dulu baru ditata ekosistemnya. Ada dua hukum itu kan kita bicara kalau hukum undang-undang itu kan adanya di prolegnas ya. Ya. Kalau setiap tahun itu kesulitan kita salah satunya karena kita bisa merubah sekian lama nih kayak undang-undang sekarang Iya, kita butuh kalau nggak salah waktu, tahun ini ya. udah masuk prolegnas terlalu Iya, kalau di ngantrinya Amerika- panjang. kalau di luar negeri itu kayak di Amerika seperti di Eropa gitu, kalau ribet tinggal ke parlemen atau nggak masuk ke kongres, kita mau begini nih gini-gini, dipelajari sama mereka. Oh iya nih sistemnya ideal, adil, begini-gini. Ketok palu, tek, tas, selesai. Sebenarnya peraturan gitu jangan dipersulit. Ya itu kembali tadi masalah kita tuh selalu di birokrasi kan, yang lambat, agak lelet, agak. Kalau terlalu bisa balik-balik. dipersulit, kenapa dibikin mudah? Nah itu dia. Seperti itu. Itu menentang kaidah fikih Mas Rizal ya. Banget. Mau lihat kaitannya sih saya antara sebenarnya kayak gini Mas, undang-undang hak cipta itu kan sudah tertulis dan nggak boleh abu-abu ya, undang-undang itu kan nggak boleh abu-abu antara iya dan tidak. Misalnya orang membeli bajakan dan sebagainya, itu hukumnya ya kalau namanya bajak itu kan nyolong kan sebenarnya bahasanya, bahasa kasarnya. Itu kalau dalam saya mau lihat dari aspek agama juga itu sebenarnya bagian dari ilmu apa tidak hal-hal seperti itu yang harus dipelajari atau tidak. Oke. Ini masuk fikih nih. Iya. Sekarang sesinya Mas Rizal. Ini perlu tampil ini enggak? PDF. PDF ini. Sangat boleh. Oke. Berarti ini judulnya nanti aja. Ini judulnya karena sudah muncul. Ya, ini kita kasih judul volume malam ini dari versi kitabnya Al-Aqwal Al-Fiqliyah Fil Hukuk Al-Milkiyah Al-Fikriyah. Wah. Jadi akwal itu visi, Oke. fi'liyah itu aksi. Aksi. Jadi dua kubu. Dua kubu. Biar bertemu di sinilah. Kalau secara fikih sebenarnya saya ambil kata kuncinya di sini. Apakah Apakah karya cipta itu diakui sebagai sebuah komoditas yang bernilai ekonomi gitu kan? Bisa diuangkan. Ya, pertama, hifdzul mal itu termasuk bagian dari maqasidus syariah. Ya, hifdzul mal wal manafi min maqasidus syariah. Ini kalau kita lihat di beberapa fatwa ya, termasuk beberapa lembaga fatwa dunia kayak Darul Ifta, itu cluenya di situ. Di situ dulu ya. Mal itu termasuk substansi syariah. Kalau begitu kita tarik ke pertanyaan berikutnya, ma huwa al mal wal manafi. Ya, apa itu harta dan apa itu manfaat?
Nah, coba kita lihat, ini syarahnya panjang ini. Nah, coba kita lihat teks sebelahnya ini. Ternyata ada sebuah hadis, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Sesuatu hal yang paling punya hak untuk kita kasih upah ya, adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang menulis mushaf Al-Qur'an. Penulis manuskrip. Nah, waktu itu belum ada karena ini masih manuskripnya nih. Ngajar. Nah, ngajar itu kan sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tidak wujud. Itu bisa dinilai secara uang. Nah, ini kemudian para ulama memperdebatkan definisi mal itu apa. Mal itu sebenarnya ini dari kata malayamilu ya. Mala itu condong. Kecenderungan hati. Nah, kecenderungan hati. Kalau kita tertarik kepada barang itu, lah itulah harta. Nah, benda itu sebenarnya akan punya nilai kalau dia punya manfaat. Ya. Nah, batu, ya kalau nggak ada manfaatnya, ya bukan mal dia. Ya, tapi dia akan menjadi mal ketika orang mulai tahu, oh ini ada manfaatnya ini. Nah, itu kemudian ditarik para ulama, kesimpulannya harta itu nggak harus sesuatu yang berupa fisik. Nah, apapun yang bisa mendatangkan manfaat, nah itulah harta, itulah mal. Termasuk sesuatu yang sifatnya pikiran, ide. Nah, itu kalau ide itu bisa bisa mendatangkan manfaat ekonomi, maka itu mal. Buktinya apa? Para ulama memperbolehkan menjadikan, misalkan Mas Atun mau nikah lagi, mau nikah, nggak bakalan berani ya. Contoh yang lain juga banyak. Contoh yang lain. Misalkan Mas Atun mau nikah, maharnya saya mau ngajar Al-Quran. Nah itu bisa bernilai mal, karena mahar sodak itu harus mal. Nah, kepengajaran, aktivitas mengajar itu juga bisa dinilai sebagai sebuah harta. Meskipun tidak berwujud. Nah, saya rasa cara nariknya di situ. Ya. Nah, kemudian terkait dengan hak cipta itu memang di beberapa fatwa disebutkan lam yashhad laha dalilun ya, tidak. Nah, mumpung muncul lagi. Nah, itu di situ disebutkan ya. Ini lakin lam yashhad laha dalilun muayyanun minas syar'i bil i'tibari awil ilgoi. Urusan hak atas kekayaan intelektual kalau ditanya dalilnya mana, ada nggak di Quran, mana nggak di hadis, nggak ada. Jadi disebutkan ini fatwanya Darul Ifta, lam yashhad laha dalilun. Oh, ini di al-fiqh al-islami wa adilatuh. Ya, tidak ada dalil satupun yang secara tersurat ya, di baik Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang hak cipta itu berlaku atau tidak berlaku, itu nggak disebutkan. Nah, ini dalam terminologi usul fikih kemudian dikenal dengan istilah maslahah mursalah ya. Maslahah yang dilepas sama Al-Quran. Dilepas artinya pokoknya diserahkan kepada mujtahid apakah ini muktabar atau tidak. Nah, dalam perkembangannya ternyata ini justru maslahat untuk dilindungi. Sehingga menarik tadi ketika dibicara undang-undang hak cipta itu tahun 2014 ya. MUI itu sudah mengeluarkan fatwa 2005. Darul Ifta itu malah lebih lama lagi ya. Darul Ifta itu 2007. Hukukul Milkiyah Al-Fikriyah ya 2007. Berarti pelaku industri entertain sebenarnya dalam hal ini kalau dikatakan tadi hukumnya ketinggalan gitu ya, ini fikihnya lebih maju sebenarnya nih. Jadi para pelaku dan ahli hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual di Indonesia ketinggalan ya. Ulama-ulama yang disebut kolot tradisional ternyata MUI itu udah 2005 keluar fatwa bahwa hak atas kekayaan intelektual itu harus dilindungi. Bahkan kalau di fatwanya MUI itu disebutkan hak atas kekayaan intelektual, hak cipta itu boleh dijadikan sebagai objek akad. Artinya maju sekali sebenarnya. Jadi kalau disebut fikih kiai ketinggalan zaman, kok kayaknya dalam hal ini salah.
terlalu keras kalau mengatakan salah. Tapi kok kayaknya memang begitu gitu ya. Jadi artinya secara fikih memang ini akan menimbulkan masalah sehingga banyak lembaga, kayaknya nggak ada deh lembaga fatwa dunia modern terutama ya yang mengatakan bahwa nggak ada itu hak atas kekayaan intelektual itu. Kayaknya kok sejauh ini belum menemukan saya. Bahkan di fatwanya ya Darul Ifta ya malah disebutkan itu hak eksklusif ya. Kita lihat halaman 22. Di sana malah cukup tegas ya menyebutkan bahwa hak cipta itu nah ini. Oh, ini ekstrim sekali ya. Ini memang fatwa ya. Jadi jawaban ya. Hadil hukuk al-madhkurah hiya minal hukuk ats-tsabitah li ashabiha syar'an wa urfan. Jadi hak atas intelektual, kekayaan intelektual itu termasuk hak-hak yang tetap dan itu melekat kepada pemiliknya baik secara syar'i maupun secara budaya. Nah, menariknya yajri fiha ma yajri fil milki alladhi huwa haqqun khalisun yahtassu bihi sahibu. Ini hak eksklusif gitu ya. Ini lebih maju sebenarnya. Jadi ini bukan public domain. Jadi kalau ada orang mengatakan oh karena lagunya sudah terkenal ya sudah saya nyanyiin aja nggak usah izin yang penting bayar. Nggak bisa. Ini bukan public domain. Ini hak yang hakun kholisun yahtassu bihi sahibu, melekat pada pemiliknya. Seperti saya punya motor, saya punya laptop, nggak bisa dong laptop saya dipakai Mas Atung, yang penting bayar, nggak usah izin, nggak apa-apa, nggak bisa, tetap harus izin. Bahwa saya mengizinkan tanpa Mas Atung bayar seperti Ariel gitu ya, yaitu individu. Hukumnya harus berlaku yahtassu bihi sahibuhu. Ini hakun kholisun, hak eksklusif gitu ya. Dalam hal ini kok fikih tumben ini lebih bukan tumben ya. Maju ini sebenarnya nih. Ya. Tapi saya coba elaborasi dengan undang-undang hak cipta yang ada gitu Mas. Oke. Kalau dalam dunia industri musik gitu ya, itu ada dua ya, ada recording rights sama yang diurus mechanical. Jadi pencipta lagu itu gak selamanya punya label. Pencipta lagu itu bisa datang ke publisher dan hak komposisinya diprotek sama mereka. Jadi kalau ada yang kayak tadi bilang, apalagi di era digital ini kan ada ISRC ya, International Source Recording Code. Jadi kalau misalnya lagu kita dibajak di TikTok, kita nggak bilang ya bisa aja tiba-tiba di mute sama mereka. Lo boleh lihat videonya doang tapi audionya nggak boleh ya. Kalau di sini kalau di recording label itu urusannya artis dengan lagu-lagu yang sudah dijadiin master rekam. Nah sekarang ini kalau tadi berbicara fikih, kita kan proteksinya, kalau kita nih Mas ya, proteksinya itu kan memang ada law enforcementnya yang melarang kita untuk ngejiplak kecuali izin atau mempergunakan kecuali izin dengan regulasi tertentu. Nah sekarang misalnya let's say gini Mas, hadis itu tak patenkan di intellectual property-nya, belum ada yang pernah patenin nih. Gue patenin di WIPO, World International Intellectual Property Organization. Itu sebenarnya kayak gitu boleh nggak sih? Kayak misalnya kemarin kita sempat berbicara soal buku kuning gitu ya. Ini buku kuning nih sebenarnya IP-nya punya siapa sih? Kayaknya semua orang bisa berbicara gitu loh. Iya. Kitab kuning. Kalau di musik kan jelas nih Mas, yang melindungi undang-undangnya, publishingnya juga melindungi ketika lagu itu hendak dipergunakan dan udah jelas lah detailnya. Sementara kalau di fikih itu seperti itu gimana sih ininya? Boleh nggak ya gitu ya, kitab gitu ya, terus kita sadur gitu ya. Memang ada hadis yang agak ini menjadi rem sebenarnya, mungkin bisa dimunculkan ya, karena agak berbeda ya kalau di dunia entertain ya, lagu kan isinya hiburan gitu ya, tapi kalau kitab ya itu kan isinya ilmu. Ya, nah ada hadis ini yang banyak menjadi pertimbangan gitu ya. Man katama ilman mimma yanfa'ullahu bihi fi amrin nas aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar ya. Siapa yang menyimpan, tidak mau menyampaikan ilmu
yang seharusnya ilmu ini bisa bermanfaat gitu ya, terus dia simpen ya, bayangkan itu kitab ya, atau saya punya hadis terus saya nggak mau menyampaikan, itu nanti saya akan dikalungi api ya di hari kiamat. Nah ini yang iya, gimana kalau ini dikasih hak cipta terus orang mau menyebarkan ini terhalang hak ciptanya, kena hadis ini. Nah ini kemudian ternyata saya coba cari beberapa syarah dari kitab ini biar agak nyambung, ini Ibnu Ruslan ya. Ternyata hadis ini nggak bisa ditelan mentah-mentah juga ternyata. Tidak serta-merta orang menyimpan ilmu ya, tidak menjawab pertanyaan, dia punya stok hadis, dia punya teori fikih tertentu, kemudian dia tidak mau menyampaikan, itu langsung kena hadis ini. Nanti akan dikalungi Allah dari kiamat dengan kalung api gitu ya. Ternyata ada pengecualian ya. Jadi tidak selalu begitu. Nah, ada ayat juga innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda dan seterusnya. Nah, ayat ini disimpulkan ala wujubi tablighil ilmi wa izharihi lil intifa. Tapi ada sesuatu, nah, hadisnya tadi kan mimma yanfa'u, yang memberikan manfaat. Artinya kalau ilmu itu tidak memberikan manfaat, meskipun isinya Quran, hadis, ya nggak harus disampaikan, bahkan nggak boleh. Nah contohnya menarik di syarah ini ya, Ibnu Ruslan ini. Orang awam ini malah gini, Quran dan hadis itu kan barang baku mentah ya. Ibarat masakan ya kacang, cabai. Nah, kalau ini kita serahkan ke orang awam yang nggak ngerti cara ngolah, berbahaya malahan. Ya, kalau saya yang nggak ngerti cara masak, mending datang ke warteg, datang ke warung Padang, siap saji makan. Nah, saya nggak bisa masak, tapi disodori cabai, bawang merah, bawang putih, mabuk saya. Ya, mules lah ya. Nah, sama agama juga gitu. Orang nggak paham, langsung dikasih Quran, hadis, barang mentah, yang jadi dia mabuk agama malah. Nah dalam konteks ini, seandainya saya punya stok hadis misalkan, saya punya stok hafalan atau pengetahuan tentang ayat tertentu gitu ya. Nah, terus orang nanya misalkan, malah nggak boleh saya menyampaikan ayat atau hadis itu, karena akan rentan orang ini mabuk gitu ya. Nah itu ternyata tidak harga mati di sini. Artinya hak cipta seandainya itu maslahat, nggak masalah sebenarnya. Nah memang kemudian di fatwa-fatwa modern ini termanifestasi di dalam kitab ya. Sama sebenarnya, kalau dulu musisi kan semangatnya yang penting saya berkarya, karya saya bisa menghibur orang, didengar banyak orang, senang. Ya, band awal bentuk masih idealis, belum mikir hitung-hitungan, bisa rekaman, seneng. Setelah ngerti duit mulai berantem itu. Biasanya kan gitu. Nah, sama ulama dulu kan juga begitu ya. Semangatnya ya itu tadi, tabligh, menyampaikan ilmu, tidak kitmanul ini. Tapi ketika ini juga ternyata masuk industri. Nah, jadi ini diantara dalil yang digunakan adalah zaman sahabat dulu ketika mushaf Al-Quran mulai dikodifikasi, ya, manuskrip gitu ya, mulai dikodifikasikan, para sahabat kasih uang atas upah mereka nulis. Nggak bisa terus nulis Quran, ini perintah Allah, nggak usah dihargai, nggak usah dibayar. Nah, ternyata al-musawwir itu ya, penulis Quran itu digaji gitu ya. Nah, dalam konteks ini fikih harus bicara dalam konteks, tidak dalam konteks individunya ya, tapi harus dalam konteks kepentingan umum gitu. Ya, malah beberapa khalifah menyebutkan orang-orang yang punya aktivitas seperti ini, pikirin itu wahai para gubernur ya, waliul amri yang dikirim oleh para khalifah itu, menyuruh mereka untuk memperhatikan orang-orang yang aktivitasnya menyampaikan ilmu, agar mereka tidak tidak disibukkan oleh aktivitas lain. Kalau kita lihat fatwa yang agak ekstrim sebenarnya malah mereka bisa masuk asnaf penerima zakat sebenarnya, dalam rangka agar mereka tidak jatuh miskin. Ya.
Artinya artis itu tidak harga mati ya, tidak harga mati. Jadi nggak masalah sebenarnya hak patennya ketika mau diterbitkan, kemudian patennya tetap ke penulisnya ya. Karena di Syekh Babazuli disebutkan di sana ya. Karena al-mu'allif qad badala juhdahu itu ya, populer sekali itu ya. Penulis itu ya mengerahkan upayanya untuk riset. Yang riset kan penulisnya, bukan penerbitnya. Ya kira gitu. Sehingga hak yang melekat pada atas karya itu ya penulisnya, bukan penerbitnya. Penerbitnya itu haknya mungkin ya mirip ke CD gitu ya, publishingnya. Cuma memang konsernya itu, nah itu yang kalau yang membawakan kitab-kitab dalam bentuk dalam tanda petik konser itu kan ustadz-ustadz dai-dai gitu ya. Dan itu memang artisnya itu, singernya lah kira-kira. Mereka nggak kena ini ya, nggak harus bayar royalti ke penulis misalnya. Harus izin juga kan. Nah itu nggak tahu itu gimana, kayaknya belum. Sehingga memang jalan tengahnya adalah yang menyampaikan ya jangan terlalu berharap. Nah, tapi kalau memang ada fatwanya itu di Darul Ifta, kalau mau mensyarah, mentaklek, izin ke penulisnya. Kalau penulisnya sudah tidak ada, izin ke ahli waris. Nah, di situ kalau ada manfaat ekonomi yang harus diberikan, berikan. Mestinya etikanya saya rasa kok begitu gitu ya. Oke. Gimana Mas Atung? Ya, ini saya agak bingung, tetapi artinya bingung itu menambah pengetahuan. Yang saya tanyakan lagi nih, menganalogikan atau menyandingkan antara ilmu dengan lagu ini menarik, ya. Sama-sama mungkin ya persamaannya adalah kalau ilmu bisa dijadikan akad nikah sebagai akad mahar ya, sebagai mahar. Kalau lagu boleh nggak? Lagu boleh ya. Boleh. Jadi Mas Alun mau nikah lagi maksudnya? Enggak, artinya ini tadi bermula dari sesuatu yang bernilai gitu. Bernilai. Ya. Nah, lagu ketika dia punya nilai, punya manfaat ekonomi lebih tepatnya, berarti dia juga segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan boleh disewakan. Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan boleh dijadikan sebagai akad nikah. Kita menjualbelikan hak kekayaan intelektual kita atas lagu itu kan boleh. Ya, berarti kita kasih ke calon istri ya maksudnya. Ya, itu juga boleh. Cuma dengan catatan kalau fatwanya Darul Ifta, musik selama dia tidak melanggar ketentuan syariat, nah itu diperbolehkan. Dan kalau ilmu itu kan untuk disebarluaskan untuk kepentingan umat gitu ya. Sementara kalau lagu itu hiburan gitu ya. Kata siapa? Oh enggak ya? Oh, enggak terima nanti Om Ses. Ya dua aspek sih, kalau bisa bilang hiburan juga bisa kita bicara untuk hiburan udah pasti ya, udah pasti. Ya. Biarpun tuh lagunya bentuknya lagu-lagu yang berirama dakwah dan sebagainya, tapi bagi saya yang lebih penting adalah pesan-pesan yang disampaikan itu. Karena setiap lagu yang dibuat itu, lirik yang dibuat itu, karena saya pernah terlibat di dalamnya, itu pesan yang disampaikan sebenarnya belum tentu pesan itu sampai ke orang yang mendengarkan. Tapi minimal kita sudah menyampaikan pesan kita ke dalam sebuah bentuk lagu dan nada. Karena bagi saya musik itu bahasa. Ya. Ketika kita berbicara lagu Indonesia mau didengerin orang Jamaika, mau didengerin orang Afrika, orang Jerman, matiin liriknya aja, beatnya udah enak, pasti mereka bisa goyang sendiri atau udah tahu arahnya kemana. Oh ini musiknya begini ya. Ada pesan yang tersampaikan. Kasih lirik, pasti dia nanya, ini ngomongin apa sih, lagunya enak banget. Pasti seperti itu kira-kira. Jadi karena itu sudah menjadi bentuk bahasa yang disampaikan. Jadi kalau menurut saya ya ada beberapa aspek yang harus diperhitungkan juga, ditelah juga bahwa musik itu tidak selamanya menjadi sebuah hiburan. Oke. Ketika sang pencipta itu menciptakan karya-karya yang mereka bikin, disitulah mereka berkutat dengan apa yang disebut dengan idealismenya mereka. Entah gue lagi pengen bikin lagu cinta, pengen bikin lagu ini, lagu itu. Ya itu bagian dari para pencipta untuk
memformulasikan apa yang ingin dia sampaikan kepada orang yang mendengarkan, karena dia nggak bisa membatasi kan siapapun yang mendengarkan. Biarpun punya fans 300.000 orang, tapi kalau dibilang nih semoga fans gue senang, tapi yang 1 juta ini ternyata bukan fansnya dia. Bukan fansnya. Itu sebenarnya sama nggak sih dengan kitab kayak gitu? Jadi misalnya kitab ini ya, Mas, aku pengen nanya. Ada orang yang berbicara ada Sunni, ada Syiah dan sebagainya. Sebenarnya itu kedua kitab itu kalau dibaca orang ini saling mengerti nggak sih? Kalau secara materinya bisa dimengerti sebenarnya. Cuma kontennya ini yang memang dalam beberapa hal bertabrakan gitu ya. Misalkan dalam konteks hadis misalkan. Kalau Syiah itu hanya mau menerima, tentu tidak semua Syiah ya. Ya, mungkin ada beberapa Syiah yang tidak seperti itu, tapi mayoritas Syiah itu hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, Keluarga Nabi. Dan ini memang puncak teori ini muncul sejak peristiwa Tahkim itu yang membuat Islam terpecah gitu. Memang harus diakui sejak saat itu ya. Nah kalau Sunni tidak, kalau Sunni yang penting terverifikasi perawinya bisa diterima. Yang antik lagi ini kelompok Khawarij itu, pokoknya hadis yang mulai populer sejak pasca Tahkim itu arbitrase, mereka nggak mau terima. Jadi stok hadis yang dimiliki oleh Khawarij sangat sedikit ya, karena konflik besar itu ya di arbitrase itu ya. Nah nanti di kalangan madhab juga beda-beda lagi tuh. Imam madhab Irak itu Persi, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan kawan-kawan itu mereka hanya mau menerima hadis yang dari jalur akademisi. Harus hadis itu populer di kalangan fuqaha, di kalangan akademisi. Scholar, berarti scholar ya? Scholar. Nah Imam Syafi'i nggak mau menerima itu. Padahal ini guru-gurunya Imam Syafi'i itu yang punya teori tadi itu. Imam Syafi'i membantah nggak bisa. Yang penting terverifikasi meskipun hanya dari satu orang ya, hadis ahad itu ya. Nah, tapi terverifikasi perawinya itu bisa diterima. Nah, kalau dalam konteks Islamic Studies memang problemnya itu di apa ya? Saya rasa itu problem akademis ya dan agak berbeda ya. Saya rasa justru yang menarik itu Quran gitu ya. Saya rasa yang menarik malah Quran. Jadi saya rasa para dai gitu ya, ulama zaman sekarang kayaknya perlu belajar dari Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu kan diturunkan di sebuah komunitas yang sangat menghargai sastra. Jadi Arab itu jadi kalau orang Cina itu ketajamannya ada di tangannya ya, olah pikirnya. Kalau orang Arab tuh yang tajam lisannya dalam merangkai puisi. Nah, Al-Qur'an turun itu mengalahkan keindahan sastra Al-Qur'an orang Arab. Nah, mestinya tugas dai saat ini ya buatlah ya lagu yang mengalahkan Dream Theater kira-kira. Lagu yang mengalahkan jangan sampai nanti di hari Jumat ya ada konser Metallica di Senayan, sholat Jumat di Istiqlal yang sepi, ya rame di Senayan. Nah, jadi mestinya tugas ulama saat ini meniru Nabi dulu gitu ya. Ketika dulu Nabi dakwahnya sedang hype-nya apa gitu. Hype-nya apa, ketertarikan mereka, kita masuk ke hobi mereka, itu dakwah lempeng aja tuh, ikut itu. Bayangkan ketika di Istiqlal gitu ya, khutbah Jumatnya disampaikan dengan sangat menarik, dengan puitis gitu. Puitis, terus pelayanannya lebih bagus, seger gitu ya. Mau ada Blackpink di maaf ini K-popper ya. Mau ada Blackpink atau BTS di Senayan, sepi itu mestinya. Nah, mestinya tantangan Quran memang dulu begitu konsepnya, nantang memang. Oh, berarti Mas Rizal challenge sih ya. Iya. Makanya Quran nantang kan, faktu bisuratim mimithliha. Lu datengin. Nah, sekarang kira-kira berani nggak ya keraton band nantang gitu ya? Kalau musik gue nggak lebih enak dari lu, gue ikut agama lu deh. Kayaknya pindah agama deh. Nah, Quran dulu nantang bener gitu ya. Tolong kumpulkan semua ahli sastra tanding sama orang yang namanya Muhammad ini, orang yang ummi nggak bisa baca tulis ya, menurut jumhur begitu ya. Ya, tanding sehingga oh iya ini bukan bikinan manusia ini.
Nah, saya rasa itulah dulu yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Jadi ketika di komunitas yang suka wayang ya ciptakan kesenian yang kemudian kualitasnya mengungguli. Nah, dalam hal ini kok Maharjan itu saya rasa bagus ya. Dia bisa bisa menjadi top bintang baru di ya lumayan lah ya, punya fans yang luar biasa dan memang lagunya juga enak gitu ya, nggak sekadar. Salah satu strategi marketing yang paling berhasil tuh ya itu tak bilang membesarkan lagu-lagu dakwah, termasuk Maharjan itu kan sebenarnya kan dia cerita tentang sebuah dakwah yang disampaikan dalam bentuk lagu. Dalam bentuk lagu. Dulu banyak yang mungkin lupa kalau Maharjan itu besar ketika dia cuma di Ramadan. Ya. Ramadan orang nggak punya pilihan tontonan, dihantam terus sama setiap channel Maharjan sampai besar sampai sekarang. Dan dia mengakui saya besar tuh gara-gara Indonesia. Oke. Indonesia Karena muslimnya terbanyak. Satu muslimnya terbanyak dan kedua orang Indonesia itu memang suka Ya. dengan semua genre itu suka. Di Indonesia kita mau jual apa aja suka kok. Mau dari kelas koplo, death metal, reggae apapun laku. Ada pasarnya lah ya. Karena saya juga ngerasain, saya punya cerita sedikit waktu ketika saya kecil kan, saya kebetulan anak diplomat. Saya pernah tinggal di Mesir 5 tahun. Di Mesir ya. Dulu orang-orang Indonesia yang lama tinggal di sana itu banyak yang nggak suka Umi Kulsum. Oh, itu musuhnya masih hidup ya? Masih. Sana ya? Karena selalu dicekokin tuh setiap bulan puasa. Kalau di sini kan ada apa tuh namanya 5 menit sebelum buka tuh kan selalu ada Kultum. Kalau di sana tuh kultumnya lagu-lagunya dia. Kultumnya lagu ya? Di sini kultumnya ngaji ya? Di sana lagu itu 1, 2, 10 detik sebelum buka puasa tuh bunyi meriam. Itu artinya udah buka puasa. Kalau di sini kan kita patokannya azan gitu. Ya. Kalau di sana bunyi meriam. Terus dari kecil tuh dari kelas 3 4 SD gue kalau dengerin Umi Kulsum gue selalu bilang, ini orang ngaji apa enggak sih? Soalnya kan bahasa Arab. Bahasa Arab. Gue langsung kok bisa bagus gini ya? Kalaupun dia ngaji kok keren banget ya. Nah, terus saya punya guru agama waktu itu ya, yang kebetulan karena sering belajar ngaji bahasa Arab, dia nerangin, oh enggak itu penyanyi sini kayak gitu. Oh jadi berarti dia bukan ngaji. Bukan ngaji. Ini artis, ini di sini ngetop banget. Nah dari situ saya belajar, pertama kali saya belajar soal Islam sesungguhnya. Karena ketika saya udah mulai beranjak kelas 5, 6 tuh saya sampai kelas 2 SMP di sana, saya ketemu orang-orang komunitas yang orang Palestina yang dia cerita, lo asli mana orang sini? Enggak, gue orang Palestina. Gue imigran, kabur dari negara gue. Terus dia bilang, terus gue cerita gitu ngobrol, ini cerita anak kecil konyol gitu ya. Dia bicara kayak gini, bapak gue tuh dulu pemusik, orang Palestina, tapi Jew. Oh, oke. Nah banyak orang nggak menyangka bahwa orang Palestina itu sebenarnya 90% itu Yahudi. Sebelum mereka convert menjadi Kristen atau enggak, setelah dari Kristen ada ini dulu Kristen terus baru ke Muslim. Jadi dibilang lu jangan salah, orang Palestina itu banyak yang Yahudi sama Kristen. Cuman kita aja nih dibohongin mulu tuh sama Israel, katanya dia begitu. Gua nggak tahu benar apa enggak. Yep. Nah dari situ gue banyak sekali merubah perspektif gue terhadap agama. Dan satu lagi yang paling merubah gue tuh ketika kalau zaman bulan puasa itu di depan masjid tuh pasti semua orang Kristen yang kerja nyediain buka puasa ya. Mereka nggak ada yang Islam. Wah. Dan pernah nih sekali kejadian ada cerita, gue lagi sholat Jumat tiba-tiba masjid heboh. Tiba-tiba Presiden Anwar Sadat sholat cuma berapa baris di depan gue gitu. Presiden nih gue bilang hebat banget. Nah terus ada satu lagi cerita yang lucu, gue ketemu tetangga. Terus gue bilang, weh, lo ngapain sini? Enggak, orang kita tuh di sini orang Kristen tuh udah terbiasa dengerin ustadz penceramah dengerin khutbah gitu. Khutbah. Oke. Buat apaan dia bilang? Ya nggak apa-apa, dia kan ngomonginnya kehidupan. Iya, nilai-nilai Jadi kita belajar universal aja gitu ya. Dan bokap gue ada keluarga gue juga yang Islam juga. Kamu dengerin aja tuh. Itu bagus buat pengetahuan. Karena makanya Mesir itu kalau menurut gue negara yang tadinya ada Fir'aunnya gitu, yang nggak sama sekali nggak percaya agama, sampai akhirnya bisa lahir sekian banyak agama yang multikultural gitu ya. Orang datang dari Syria, datang Palestina, Maroko dan sebagainya. Mereka belajar dari budaya yang begitu banyak diserap dan akhirnya menjadi akulturasinya tuh budaya yang dianggap orang sebagai salah satu budaya paling kuat di dunia tuh gue bilang Mesir. Sampai hari ini ya, sampai hari ini kuat mereka budayanya menyerap sekian banyak agama. Menyerap sekian banyak budaya yang datang, ada yang dari Prancis, ada yang dari Portugis, Inggris, akhirnya menjadi sebuah kekuatan untuk bertahan hingga sekarang. Seperti itu kira-kira. Negara yang kosmopolit berarti ya Mesir itu ya. Ya bisa dikatakan begitu tuh, tapi nggak tahu ya image-nya orang Western soalnya menganggap Mesir itu negara Islam. Oke, iya. Middle East itu kan selalu dianggap begitu kan. Iya. Iya. Ini negara yang selalu
dibikin ini Islam nih. Nah, kenapa kita disebut dengan Islamophobe itu kan sebenarnya lahir dari awalnya kan gara-gara 9/11. Media barat kan yang menciptakan kan jadi banyak Islam tuh teroris seperti gini, padahal yang lucunya sekarang tuh yang tak tahu itu data terakhir perkembangan Islam tuh paling besar justru di era tahun 2020 ke atas. Mau di Jepang, mau di Eropa pertumbuhannya tinggi karena mereka sudah terlalu sering dicekokin hal yang berbau-bau bohong gitu ya. Dan ini kata orang Jepang ya, kata orang Jepang. Saya tuh pindah Islam, gue pernah lihat di YouTube apa di mana apa di Twitter ya lupa. Saya pindah Islam tuh cuman gara-gara dengerin ceramahnya orang Indonesia, gue lupa namanya siapa dan dia nyanyi. Dalam ceramah itu. Berarti mungkin salah satu ustadz yang ngetop kali ya, entah tuh Cak Nun atau siapa. Terus dia bingung. Kayak yang bisa nyanyi ya Cak Nun deh. Loh, kayak gini kok, gini nih orang Islam nih. Nah semenjak itu dia belajar tuh. Masa sih Islam seperti yang gue dengar kemarin nggak begini deh, teroris lah inilah. Akhirnya dia sampai masuk Islam. Ada di Twitter entah kalau misalnya ini masih ada tuh linknya. Itu dia sempat jadi viral gara-gara itu. Dia masuk Islam tuh justru bukan karena seseorang yang lo pindah Islam ini enggak, gara-gara cuman ngelihat ceramah. Tersentuh hatinya dengan lagu gitu ya. Tersentuh. Lagu, kembali lagi ke lagu. Seperti itu, hak cipta tuh. Lagu cipta. Lagu kuat. Betul. Nah, yang unik di tradisi Islamic Studies ya itu dikenal puisi yang ilmiah ya, nadhum. Ya mungkin Om Des tahu apa namanya Alfiyah ya. Yang itu kan puisi ya, itu lagu, tapi muatannya akademis. Itu kalau yang membaca tidak orang yang sudah paham betul itu kesulitan biasanya itu. Karena selain memenuhi kaidah ilmiahnya juga harus memenuhi kaidah kesusastraannya. Itu kan udah tingkat kesekian gitu ya. Ada metrum-metrumnya. Metrum namanya ya. Ada rumusnya ya, Bahr namanya. Jadi dan itu yang kayaknya tidak ada di tradisi ilmiah manapun kayaknya. Di barat orang nulis jurnal dalam bentuk lagu gitu ya. Kayaknya nggak ada ya. Dalam bentuk puisi. Dalam bentuk puisi. Nggak ada gitu ya. Nanti Keraton Ben akan bikin itu. ini jadi Keraton Ben sebenarnya. Dari disuruh ngomong aja. Iya dari tadi ditunggu. Ya itu tadi berarti karena dicekokin oleh lagu-lagu Umi Kulsum ya tadi ke Mesir tadi. Berarti orang Indonesia yang diaspora di sana mau nggak mau dia akhirnya cinta dengan sendirinya. Dua sih, ada dua. Waktu itu kan eranya diskotik ya. Jadi mahasiswa Indonesia dulu PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Masisir kalau istilahnya. Kebetulan itu duta besar kita kan Pak Fuad Hasan yang akhirnya jadi Mendiknas, terus Pak Rais Abin, banyak orang-orang penting, termasuk kalau nggak salah di tahun saya itu ada Quraish Shihab yang masih kuliah di Al-Azhar, Gus Dur juga masih ada kalau nggak salah ya. Gus Mus juga berarti. Gus Mus kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu lah. Iya. Tapi memang era itu tuh benar-benar revolusinya orang-orang Islam yang moderat kalau nggak salah, yang belajar di Al-Azhar. Terus kayaknya gue nggak pernah dengar tuh orang belajar soal Islam di Saudi Arabia itu nggak pernah. Pasti dengarnya Al-Azhar, Mesir, atau nggak di Maroko, atau nggak di mana ya, Turki kalau nggak salah. Nah di situ tuh gue berusaha untuk mengerti gitu karena gue baru kelas 5 SD kan, dan gue kan dari kecil tuh memang orangnya doyan nanya gitu kan. Ada salah satu Pak Sukri namanya, dia tuh guru agama kita sama guru di sekolah. Saya nanya gitu, gue bilang Pak, gue bilang kayak gitu. Sebenarnya kalau kita nggak percaya Tuhan tuh masalah nggak sih? Itu dia tuh sambil ngomong, iya kalau kita nggak percaya Tuhan, berarti kita nggak percaya adanya Al-Quran. Oh, gue makin bertanya lagi dong, gue bilang kayak gitu. Al-Quran yang nyiptain siapa? Gue bilang. Itu dia sampai akhirnya, sebenarnya saya ke kamar mandi, terus kedengeran nih, dia ngomong sama bokap gue. Ini Dade ini kayaknya agak-agak ini ya, agak lain ya orangnya gini. Tapi bagi gue itu pertanyaan, bukan pertanyaan konyol. Karena di Indonesia itu 95% Muslim lahir karena keluarganya Muslim. Ya. Warisan. Sementara gue itu umur 17, gue tinggal di Eropa, bokap gue di Hongaria. Gue pernah kuliah di Amsterdam, belajar soal music production juga. Gue pernah jadi agnostik. Gue percaya Tuhan, tapi gue belum percaya nih agama-agama yang ada.
Sampai gue belajar, gue sempat datang ke Vatikan, justru orang Vatikan yang bilang, lo udah milih Islam tuh sebagai orang Indonesia udah paling benar. Bukan karena majority, tapi kitab lo tuh udah benar, preserve sampai sekarang. Di dunia ini nggak ada yang namanya orang hafal Injil. Tapi yang kalau lo mau bicara orang hafal Quran, lo hitung pakai jari itu lebih dari 5.000 10.000. Kenapa? Karena memang bahasanya tidak pernah berubah. Otentik. Nah, terus gue nanya nih sama nih orang, kenapa lo nggak masuk Islam? Ya karena gue lahirnya dari keluarga Katolik. Bilang kayak gitu. Oh dia nggak bilang Kristen, dia bilang Katolik. Beda. Orang Katolik itu nggak pernah mau dibilang orang Kristen kan? Ya karena gue lahir dari keluarga Katolik. Nah di situ gue belajar tuh persepsinya udah mulai akhirnya sampai ngerti. Gue baca Al-Quran karena dia yang ngajarin gue, belajar deh. Belajarnya Ibnu Katsir. Tafsir ya. Tafsir. Yang sampai hari ini tafsir yang gue percaya itu hanya 2 yang pernah gue baca sampai selesai. Pak Quraisy Shihab, Misbah, ya. Tafsir Misbah sama Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Dan gue lihat terjemahannya dia tuh kalau di Inggrisin sama di Indonesiain tuh sama-sama benar-benar dapat gue. Ada beberapa tafsir yang lain gitu, gue selalu nggak dapat gitu. Kan bahasanya mungkin metaforiknya berbeda ya. Iya. Cara pembawaan mungkin karena menerjemahkan dia saya yang agak berbeda sedikit. Tapi gue gue pengen lagi mencari salah satu terjemahan yang pengen gue baca yang lebih modern seperti sekarang bahasanya. Biarpun gue yakin nggak bakalan berubah ya, nggak mungkin berubah. Soalnya Qurannya kan nggak pernah berubah. Bener. Itu sama dengan lagu loh mas. Iya. Tapi ada sih sebenarnya ini tafsir yang bukan dalam bentuk kitab, tapi dalam bentuk lagu. Jadi dia menafsirkan ini Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Lagunya Keraton. Iya, itu menurut saya keren itu. Ya memang apa ya? Kalau kita bicara kembali ke tadi ya hak undang-undang ya, kembali ke apa namanya undang-undang hak cipta. Karena kita tadi udah sepakat bahwa Al-Quran tuh nggak bisa di IP-nya nggak bisa dimiliki siapapun. Oh iya jelas pasti itu. Ya, termasuk hadis-hadis dan kitab-kitab yang sudah pernah ada. Betul. Musik bisa, tapi musik dapat keuntungan ekonomi. Kitab-kitab yang sebenarnya udah dibaca miliaran orang ini nggak dapat hak ekonomi dan nggak dapat apa-apa. Itu sebenarnya kalau menurut gue ya, kan ada orang yang Al-Quran itu sebenarnya bisa dibagi secara gratis atau Al-Quran itu bisa diperjualbelikan. Nah itu hukumnya apa? Kalau Al-Qur'annya memang IP-nya nggak ada, itu Nggak milik mungkin Allah. di-IP-in ya. Iya, tapi tafsirnya harus karena tafsir itu bukan Al-Qur'an. Ya. Nah, 1 atau 2, ketika Quran sudah diterbitkan, nah itu kan ada proses sesuatu yang harus diproses secara ekonomi. Nah dari unsur ininya itu bisa diuangkan, tapi IP-nya ya tetap nggak ada gitu ya, tetap itu milik publik. Sebentar, ini menarik. Bicara tentang IP, mungkin bisa dijelaskan secara terminologi IP itu apa dan contohnya? Ya itu tadi al-hukuk al-milkiyah al-fikriyah deh, intellectual property, ya, hak atas kepemilikan. Hak intelektual atas kepemilikan apa yang diciptakan. Iya. Termasuk logo. Oke. Kalau musik beda ya, Ya. termasuk logo, termasuk brand, termasuk nama itu ada IP-nya, intellectual property, bisa didaftarkan. Yang kalau orang lain menduplikasi atau nggak mencuri atau mempergunakan tanpa izin kita bisa kena fine. Ada batasan berapa persennya gitu untuk dikatakan sebuah karya itu meniru? Nggak ada. Kalau logo tuh kalau nggak salah nggak ada. Selama itu logo itu sama persis dah pasti ini. Atau dirubah dalam bentuk grafik secara detail. Ada sih di website berapa kategorinya, berapa persen sekian ininya. Tapi nggak tahu secara persis berapa, nggak tahu. Tapi kalau lagu itu udah nggak mungkin, proteksinya udah ada. Mau diambil dari 16 Birama misalnya, terus tiba-tiba ada orang bikin lagu dengan melodi yang beda, tapi melodi sama itu kena, pasti. Dan itu proteksinya makin gila-gilaan sekarang. Karena kenapa? Di era digital seperti ini, bahkan sekian note, sekian detik itu bisa dijadiin duit. Misalnya deng lagu bass gitu, itu kan berapa detik gitu. Nah itu kalau kita ambil situ, terus kita pakai di tempat lain, itu nggak bisa, udah diproteksi. Makanya sempat rame kan sih lagunya siapa tuh yang kemarin dapat bayar royaltinya
Queen apa siapa sama lagunya The Police hanya gara-gara Oh, cuman itunya doang. Nah, kalau gini Om, kalau beli putus itu gimana? Contohnya Kalau gini, beli putus beda lagi. soalnya gini, akan ada beberapa lagu band besar di Indonesia lah ya, ya sebut aja Dewa lah ya. Kan ada beberapa yang memang beli kan, nggak tahu itu Dewa atau siapa, yang jelas Ahmad Dhani kan ya, di beberapa kali menyampaikan memang dia beli. Kayak lagunya Cinta Mati itu Dewi apa Mahadewi itu memang beli dia. Terus yang duet sama Chrisye yang jika surga dan neraka tak pernah, itu kan juga memang declare, emang saya beli nih. Terus kayaknya yang terakhir ini juga beli tuh, nadanya saja yang dibeli, tapi liriknya bikin sendiri. Nah itu berarti kalau udah dibeli begitu, itu dia berarti sudah punya, istilahnya sudah punya yang membeli gitu, atau hanya Itu lagu apa sebenarnya istilahnya? udah pernah terbit belum ya? Kayaknya ada beberapa lagu sih yang udah pernah ya, tapi pernah nggak ya, tahu kalau yang lagu itu ya. udah pernah. Berarti dia beli komposisinya kali. Kalau dia beli putus kayaknya nggak mungkin, soalnya udah pasti. Kalau udah lagu itu pernah beredar, terus dibeli sama dia, itu nggak mungkin berubah jadi Ahmad Dhani punya, karena lagu itu kan udah pernah diproteksi kan, udah pernah keluar atas nama dia gitu. Misalnya, let's say misalnya lagu kayak Zaman TVRI atau nggak di video klip CIPT ya, itu. Terus tiba-tiba dibeli Dhani, Berubah nama, nggak bisa, itu nggak bisa kayaknya gitu mungkin. ya. Mungkin dia beli rights-nya aja kali. Right untuk menyanyikan ulang, menggunakan gitu ya. Dan merekam ulang, itu bisa. Nah kalau kayak ini yang neng neng nong neng itu, tahu kan ya Om? Yang Indonesian Idol, itu nyanyi itu bawa gitar, neng neng nong neng. Saya beli nggak? Boleh nggak saya beli lagunya? Oh itu boleh, itu nggak masalah. Berarti nanti ciptanya Tergantung, kalau dia beli putus itu berarti kesepakatannya cuma satu. Lo masih mau pengen punya royalti nggak dari lagu ini? Kalau misalnya punya, lo gue bayar misalnya 5 juta. Tapi kalau jual putus nih gue beli semua tuh, begitu lagu itu keluar atas nama gue. Udah ganti kepemilikan. Pasti gue bayar lebih mahal. Itu gue temuin ketika gue tuh rekaman sama Opi di Musika. Dulu di Musika tuh ya, kan ada artisnya banyak tuh, ada Novia Kolopaking, ada banyak lah pokoknya, ada Krisya, ada ini. Itu pecinta lagu tuh banyak yang datang setiap sore di situ. Datang menawarkan lagu. Nah, dijual putus itu kayak misalnya lagu ini punya Mas Tejo dulu, ada teman kita. Itu lagu yang paling banyak dinyanyiin oleh artisnya, dia termasuk Rosa zaman dulu. Yang dijual putus. Jadi nama dia udah gak nongol. udah nggak muncul lagi ya. Yang nongol itu biasanya arrangernya. Karena namanya lebih ngetop gitu kan, arranger keluar namanya baru. Nah, itu disebut dengan beli putus. Kalau udah beli putus kayak gitu, ya hitungannya udah punyanya si yang beli. Kalau royalti kan beda, dibayar advance sekian, tapi nanti dia dapat bagian-bagian lagi per setahun. Kalau laku segini, dapat segini, ada matematiknya lagi sendiri. Nah kalau terinspirasi tuh, ini karena Bala Dewa nih ya, dan Bala Led Zeppelin ya. Jadi pas dulu kemarin saya sebelum dengerin Pangeran Cinta itu udah sering dengerin ini Immigrant Song dulu tuh. Kan drumnya sama kan. Nah pas Pangeran Cinta keluar, loh Led Zeppelin banget ya. Nah waktu itu kita gini, wah ini terinspirasi nih, wah terinspirasi. Nah batas antara terinspirasi dengan jiplak atau harus membeli gitu ya, itu seperti apa itu? Aturan. Karena kita hidup di era modern, setiap lagu yang beredar secara digital ya, secara digital itu ada ISRC-nya, International Source Recording Code. Jadi begitu lagu kita keluar di Spotify, lagu kita tuh kayak punya barcode yang akan kalau diambil diputar dimanapun, entah tuh di YouTube, entah tuh di platform-platform lain, ketahuan tuh. Wah itu lagu kita yang diputar. Semua partnya ya. Kalau dia berbicara inspired by, nggak masalah selama lagu itu tidak mirip dengan apa yang sudah ada di code. Jadi kayak misalnya lagu yang lain kayak lagunya itu kalau nggak salah lagu itu dibikin sebelum adanya ISRC zaman dulu kalau nggak salah. Jadi kalau dia inspired, terus kalau zaman sekarang nih pasti dia nanya, oh ini ternyata kayak lagu gini, tuh pasti ada hubungannya tuh. Misalnya Dhani berhubungan sama gengnya Led Zeppelin, dia kayak lagu gue nih. Nah, tapi kita tuh bisa klaim, kok dari dulu lo nggak nuntut, udah sekian banyak lo baru nuntut sekarang. Ya karena ada peraturannya baru. Peraturannya belum ada. Berarti lo nggak bisa nuntut yang lama ya. Kita ngomongin yang lewat peraturan baru nih. Undang-undang tidak berlaku surut ya. Sama di luar negeri banyak, Beatles ditiru sama Nirvana itu banyak. Iya banyak itu. Kayak itu yang itu penyelesaiannya akhirnya begitu. Ya udah deh, kita hitung dari mana nih? Dari sini. Ada digital, yaitu 2018 baru berlaku surut tuh. Yang ke sono tuh udah nggak dihitung.
Berarti selama ini dihitungnya begini ya. Bisa. Tapi kalau inspired tuh nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Itu kalau kata Al-Quran, wa yaghfirullahu ma qad salaf. Yang lalu ya biarkan berlalu ya. Jadi hukum tidak berlaku. Bygone, bygone. Hak berarti punya hak kita kan. Tapi kalau kita nyolong ya berarti batil. Betul. Batil hak tuh dan gitu batil. aja. Dia nyontek kalau nggak bilang-bilang terus ya batil lu udah. Jadi zaman dulu orang punya referensi musik tuh banyak gitu ya. Kita mau ngambil manapun banyak orang nggak tahu ya. Sekarang ketika udah zaman digital, semua Itu salah satu informasi. keuntungan gue dulu. Tidak banyak. Iya karena bokap diplomat kan jadi dua Referensi banyak ya. banget. Sampai gue pulang tuh dulu bawa VHS filmnya The Police gitu ya. Iya. Datang ke Portland dulu bawa filmnya Red Hot Chili Peppers. Dokumenter filmnya dia Funky Monks namanya. Itu pembuatan albumnya dia yang Blood Sugar Sex Magic. Itu bawa VHS rusak, pinjam VHS lagi yang lain, putar bareng-bareng. Itulah yang menjadi inspirasinya Generasi Biru. Pembuatan albumnya di puncak. Gara-gara nonton video itu. Dan saat itu belum banyak orang mengakses referensi itu ya. Bahkan gak ada yang Bahkan tahu. nggak ada. Saya waktu itu, wah ini enak banget ya. Bim yang ngomong rekaman di gitu di puncak atau nggak di studio. Itu mereka bawa alatnya ke puncak, rekaman di sana. Salah satu inspirasinya itu dari gara-gara nonton Funky Monks. Gue mau Bongki, kalau gue mau Bongki kan sama Bim kan dari SMA udah berteman kan. Terutama sama Bongki satu SMA. Jadi kemana-mana udah biasalah sering ketemuan lah dulu. Nah kalau misalkan musisi pengen membawakan lagu karena kalau tribute itu kan memberikan penghargaan kan ya. Karena ini legend terus. Nah misalkan tribute to Metallica, tribute to Queen itu harus izin atau kan ini kita ini apa namanya? Izinnya atau ada izin khusus ya? penggunaannya di mana dulu misalnya biasanya kan kalau acara tribute itu kan di kafe ya. Nah, berarti kafenya itu sudah apa namanya udah accredited sama dengan LMK tertentu misalnya kayak WAMI atau enggak Prisindo atau enggak Apri. Jadi mereka yang bayar nanti ke itu. Tapi itu tetap kena ke copyright ya. Nah, itu karena kalau kafe itu bangku kalau masalah bangku dan meja. Jadi setiap tahun tuh dia bayar bulk istilahnya bulk. Setiap tahun bayar mungkin 5 atau 10 juta. Ini buat ini nih bakal ada ini. Jadi kalau ada acara kayak tribute to Queen, The Beatles tuh udah nggak perlu bayar. Karena itu udah legendnya. Nah, cuman masalahnya gini, kalau kita bayar bulk di depan kayak misalnya 15-20 juta per tahun, kita kan belum tahu acara kita apa. Timeline kafe. Tiba-tiba ada orang datang promotor gitu. Gue pengen bikin nih kayak kemarin Genesis Night. Kan. Nah itu yang sebenarnya di luar negeri pun jadi masalah kok itu. Masalah rights itu sampai hari ini di musik ya, rights sinkronisasi itu masih menjadi masalah sampai hari ini. Kenapa itu? Karena lahirnya platform-platform digital seperti sekarang itu mereka tuh menganggap mereka dirugikan banget. Dulu kayaknya gue bisa jualan 1 juta CD deh, duitnya jelas, harganya jelas gitu. Sekarang kok kayaknya ada digital lagu gue didengerin kok gue dapat duitnya cuma 5 perak 10 perak. Tapi ya memang udah nggak bisa dipungkiri, memang perubahan digital itu memang harus diikutin. Dan itu perubahan yang udah nggak bisa, istilahnya gimana ya, udah nggak bisa kita hindarin kok. Orang bilang, wah gue bangga nih punya vinyl sekian ribu, gue juga. Tapi ya lo kalau dengerin vinyl kan yang nikmatin lo sendiri. Ya. Kalau lagu ini kan ditaruh di digital platform, dalam waktu yang bersamaan di seluruh dunia kita bisa dengerin satu lagu yang sama. Teknologi itu yang sebenarnya tidak diantisipasi banyak oleh pelaku-pelaku musisi-musisi yang lama. Dan itu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang bisa mengakses itu gitu ya. Dan orang lain nggak tahu. Ini ada manfaat ekonominya, ya udah. Gitu ya. Nah ini ke yang agak aktual ini barangkali konflik apa nyebutnya ini ya. Biar agak soft kali ya, ketidakcocokan gitu ya antara aksi dan visi. Kes ini pernah kejadian nggak di luar negeri gitu ya? Ini kan unik ya saya rasa. Case-nya yang mana nih? Case yang case konflik apa case konflik? Konflik semuanya. Kalau konflik antara komposer dengan singer. Kalau konflik kayaknya enggak. Belum pernah ada ya. Tapi kalau konflik misalnya kayak kemarin aja baru kejadian lah Ed Sheeran dituntut ternyata ada orang pernah bikin kayak gitu. Tapi implikasinya nggak seperti ribut seperti sekarang rame di sosial media kayak Dani ribut sama Arman,
beradu mulut sama si Ryan Pono. Iya, Dan iya. itu kayaknya kalau hal kayak gitu masih pendewasaan kita masih kurang. Masih kurang. Gue nggak membela aksi, tidak membela visi. Dua-duanya nggak ada yang gue belain. Karena menurut gue dua-duanya juga tidak akan menguntungkan bagi gue karena gue bela siapapun. Ya. Mereka juga semuanya berteman. Harusnya duduk bareng gitu ya. Harusnya kalau menurut gue kumpulin sekian banyak orang, stakeholder semua yang terlibat di ekosistem Indonesia ini. Karena selalu ngomongnya begini sih, wah ini merusak ekosistem Indonesia. Padahal yang diomongin cuma lagunya si siapa namanya Emil Bias gara-gara Agnes Monica. itu ya. Apa ekosistemnya kalau kayak gitu gue bilang nggak ada ekosistem ini merusak ekosistem. Sistem ini sudah sangat begini-gini. Ya wes datang baik-baik ngomong bareng-bareng kita rubah. Namanya undang-undang itu dari tahun 1945 sampai sekarang tuh berubahnya udah banyak. Masih bisa kita rubah kok kita omongin bareng kayak ribut-ribut soal pengguna. Bla bla bla. Siapa pengguna itu gitu. Itu kan bahasanya bahasa hukum yang Bahasa diciptakan. hukum, ya. Ya udah deh kita bikin kesepakatan bareng aja deh. Pengguna itu adalah promotor, IO, orang yang menyanyikan di atas panggung yang begini yang akan haknya secara ekonomi akan dibayarkan oleh lembaga pengutip dalam hal ini LMKN dan LMK. Bayar kan. Tapi kalau kayak gitu hanya kita mau bicara seperti itu terus harus dirubah lagi undang-undang itu. Ternyata pengguna itu adalah A, B, C, D, E, F, G. Nggak selesai. Prosesnya lama. Nggak akan selesai. Pasal-pasal yang kemarin dituntut oleh aksi menggunakan uji materi dia terhadap pasal. Ya. Visi ingin merubah itu. Nanti kalau itu udah dirubah semua, tetap berantem. Nah, ya. Pasti tetap berantem. Masih belum dewasa ya. Justru kalau menurut gua aksi yang bakalan jadi backfire. Karena mereka merasa lagu yang dia bawakan itu memperkaya orang yang menyanyikan. Ya. Nah sekarang ya udah deh kalau dipersulit gitu yang nyanyi gue nggak bawain lagu lu lagi deh, mati dong aksi. Komposer lagu-lagu yang komposer yang dibawa-bawanya aksi, ya udah kita nggak usah bawain ini deh, mahal bawain ini, harus izin, bayarnya lebih mahal, ya kita bawain lagu orang lain aja, rugi sebenarnya. Karena gue dari awal terlibat, aksi itu terlibat dengan Rika Ruslan berbicara, gue selalu ngingetin, hati-hati ini agak ada gara-gara konflik semuanya. Dan bisa jadi bumerang ke Bukan jadi komposer bumerang. Lo nanti akan jadi dianggap sebagai penyebab kekisruhan ini. Ini sebenarnya konfliknya semua pribadi. Lo sama The Groove, dan Ahmad Dhani sama Once. Ada latar belakangnya. Ada latar belakang untuk menciptakan itu. dan latar Salah belakangnya satunya. konflik ya. Gara-gara konflik itu. Otak lah, terus badai lah. Jadi gue menyayangkan gitu. Lucu banget sih, norak banget. Norak dan lucu. Musisi sama teman berantem gitu. Udah gitu berantemnya dilihat publik sesama fans di timeline gitu loh, di Instagram. Akhirnya akar rumput ikut-ikutan juga para Ya. fans-fansnya. Yang gue dengar sih terakhir ya berantem tuh yang Ryan Pono sama itu. Oh iya. Ada tantang-tantangan berantem segala. Gue bilang, "Aduh, kok bisa kayak begini?" Tapi kan yang unik kalau saya lihat di beberapa podcastnya ya salah satu band lah ya. Kenapa kok di blow up? Kok nggak diselesaikan di meja makan aja lah kira-kira? Toh ini juga teman sendiri. Memang sengaja di blow up Iya. biar jadi pendidikan publik, malah begitu. Tapi disebut pendidikan publik, tapi kok cara-caranya itu tadi ya kasar, arogan. Nah, wah jadi kontraproduktif akhirnya. Ya kalau ada yang bilang itu sebuah pelajaran untuk publik, lah kan publik ngapain harus tahu kayak gituan? Publik kan taunya cuma nikmatin. Nikmati ya. Hiburan. Iya ngapain itu malah menjerumuskan itu. Mudarat itu kalau gue bilang ucapan-ucapan segala malah bikin berantem. Nah ini Mas Dad ada pertanyaan, melihat fenomena yang terjadi ini bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Mas Dad? Solusi saya nih ya. Ya. Ini yang mana nih ya, aksi sama visi ya? Atau yang Ya boleh itu atau yang kalau yang itu kebetulan kita mau bikin sebuah summit music summit untuk membuat mereka berkumpul secara aklamatif menyetujui apa yang terjadi. Selama ini kan yang jadi masalah itu kan undang-undang hak cipta itu diciptakan termasuk terakhir PP 56 soal performing rights, termasuk permen-permennya nomor 20 apa 24 atau 28 lupa. Itu tidak pernah melibatkan semua stakeholder industri musik untuk mengiyakan apa yang akan diketok palu. Nah, kalau menurut gua yang paling ideal adalah mengumpulkan dulu semua orang-orang ini. Musisi nggak usah ikut-ikutan deh, nggak usah. Ekosistemnya itu ada promotor musik, ada penyelenggara musik,
LMKN-nya. Itu LMK ya, hitungannya lembaga ya. manajemen kolektif. Ada juga mau agregator, ada juga semua pokoknya yang berkaitan dengan yang disebut dengan penggunaan hak cipta, hak performing right. Orang-orang mall, orang-orang hotel, kafe dan sebagainya. Kita dudukin bersama. Ayo nih kita sepakatin selama ini. Nah selama ini bikin kesepakatan itu ya mereka yang bikin. Oh pokoknya kalau kafe ini, hotel ini bangkunya segini, lo harus bayar gue segini. Lah hotelnya aja belum iyain kok lo udah main ngasih tarif aja. Harusnya duduk dulu dong nanya ini gimana nih kalau kayak gini. Seperti contoh gini. LMK itu akan mengutip 2% dari harga tiket setiap event. Nah, itu kan dia nggak pernah nanya ke promotor. Iya apa enggak? Promotor keberatan apa tidak? Dengan angka berapa persen itu? Harusnya kayak gitu tuh harus aklamatif. Sama kayak di Amerika nih. Contohnya Spotify tiba-tiba mau bikin sebuah apa namanya? Kalau ini kan fitur Gitu. yang disebut dengan mood. Ini kan kaitannya kan dengan duit lagi kan. Tiba-tiba orang yang tidak pernah diiniin lagunya dipasangin, dipakai, tapi haknya nggak diini. Dibaca sama Kongres Amerika. Gini. Oh kita nggak setuju nih. Karena di undang-undang antitrust ini merugikan pencipta. Nah kalau di sini kan enggak. Yang cuman orang ya kita apa kita bukannya bilang mereka ini. Orang-orang yang duduk di DPR itu menurut saya, kacamata saya adalah orang-orang yang 99% tidak mengerti industri musik. Tapi mereka yang menciptakan undang-undang itu terhadap industri kita, industri musiknya. Jadi di mana logika kita berbicara orang yang menciptakan undang-undang itu adalah orang-orang yang tidak sama sekali tidak mengerti industri musik. Sangat berjarak. Oke, dia bicara ada profesor ini, profesor itu, profesor ini, tapi profesor itu dia nanya nggak ke orang yang bersangkutan, nanya nggak ke promotor, nanya nggak ke musisi, nanya nggak ke orang-orang yang terlibat di ekosistem, kayaknya enggak deh. Soalnya hampir semua orang mempertanyakan, kenapa sih kita harus bayar 2% tasis? Nah kemarin itu kita ngobrol rame-rame tuh, ide lo keren tuh dek, bilang kayak gitu. Kenapa? Kalau mau ciptain, gue bilang jangan 2% dari harga tiket. Kita hitung aja penggunaan rights-nya berapa aja, artisnya berapa aja. Kita kompromi. Gak usah 2% berarti. Jadi misalnya let's say lu dibayar 300 juta bla bla bla, lu malah lebih enak loh. Ngutipnya, lu bisa ngambil sekian persen, tapi lu kompromiin dulu di bareng-bareng. Setuju nggak? Kalau iya, ketok palu yang dirubah nggak perlu undang-undang. Cuman PP 56. PP-nya aja. PP-nya aja rubah. Jadi kelemahan kita itu kita nggak pernah bermusyawarah untuk menciptakan itu. Jadi kuncinya cuma satu sih solusinya. Kita musyawarah dulu deh baru nyiptain sesuatu yang untuk kepentingan bersama. Jangan diciptain dulu baru ribut baru hari kita ngumpul. Nah itu yang gue lakuin sekarang. Lagi pengen ngumpulin semua orang itu ya kita ngobrol bareng. Suara ini akan kita lempar. Ini loh suaranya asosiasi ini. Kayak kemarin tuh ada Backstager teman-teman kita, ada Evendo, orang-orang promotor APMI. Kita mau kumpulin lagi semua. Kita bicara baru kita bicara ke mereka. Ini kalau udah mereka tanda tangan ini suaranya begini, kalau lo nggak rubah juga, ya berarti lo cuma bikin undang-undang buat nguntungin diri lo, buat nggak nguntungin Ekosistemnya. Yang penting kan itu kan, ekosistemnya menguntungkan ekosistem. Selama ini yang menguntungkan ya orang-orang yang mengutip aja istilahnya, yang mendapat kutipan. Bukan yang gue bilang salah, ya enggak lah sistemnya memang begitu. Sistemnya begitu. Sementara ini begitu ya, itu yang harus dirubah. Rasanya seperti itu. Berkeadilan bagi semuanya. Berkeadilan bagi semuanya. Itu kayaknya bisa jadi penutup itu. Ya, ada tambahan lagi nggak Mas Rizal sebelum kita tutup tentang hak cipta dalam undang-undang dan fikih? Ada dua sih. Yang pertama soal proses pembuatan undang-undang hak cipta tadi ya, yang sepertinya tidak melibatkan ekosistemnya itu ya. Itu kalau dari kacamata fikih itu kriminal itu. Jadi al-qadha wal fatwa bimujarradi rujuk ilal kutub tanpa memberikan putusan hukum baik itu dalam bentuk opini ya, fatwa atau produk hukum, ya, undang-undang apalagi tanpa melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing ahli di bidang tertentu. Misalkan mau berfatwa atau mengeluarkan produk hukum soal kedokteran harus melibatkan praktisi medis. Mau mengeluarkan produk hukum di bidang bangunan ya wajib melibatkan insinyur.
Jadi atau sekarang ini di dunia industri musik ya wajib melibatkan ekosistem itu. Karena kalau tidak itu kriminal itu sebenarnya, ya, jinayah itu ya. Itu satu saya pikir ya. Terus yang kedua solusi gitu ya, solusi untuk konflik katakanlah aksi dan visi dari perspektif fikih gitu ya. Satu ya, menaikkan kasus ke pengadilan itu sebenarnya tidak terlalu disarankan, apalagi sampai mengubah undang-undang. Karena dalam banyak kitab fikih disebutkan konflik kalau diselesaikan ke pengadilan, satu memakan biaya, dua waktunya panjang, apalagi sampai harus mengubah undang-undang. Toh di hampir semua kontrak ya, termasuk mau yang berlabel syariah sekalipun, kalau ada konflik pasti pilihan pertama itu diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apalagi ini Indonesia yang kulturnya itu sebenarnya. Karena kalau naik ke pengadilan, apalagi sampai mengubah undang-undang, itu udah nggak bermutu, menghabiskan biaya. Karena kita nggak yakin juga nanti hasil dari keputusan produk undang-undang ini bisa menyelesaikan juga, nggak yakin juga. Ada kasus baru lagi nanti. Bisa jadi begitu. Tapi jadi pelajaran sih. Aksi dan visi ini jadi pelajaran, dan kalau menurut gua tamparan besar terhadap pelaku-pelaku industri yang berada di ranah regulator, terutama pemerintah. Itu tamparan bagi mereka. Selama ini kan ribut visi dan misi ini kan LMKN, LMK, nggak ada yang kita kasih solusi gini, nggak ada. Jadi kalau gue bilang lebih banyak mudaratnya ributnya mereka, nggak penting. Udah deh, lo berantem tuh nggak ada gunanya gitu buat industri, nggak ada untungnya. Kalau ada yang bilang ini pendidikan buat para ini gini lah, lu bikin lagu tuh yang gue dengerin lagu lu, ngapain gue dengerin konflik lu ribut-ribut kayak gini soal duit. Ya. Tapi bahwa ada pencipta lagu bukan hanya ada ya, banyak yang tidak mendapatkan hak-hak ekonominya itu banyak, memang betul. Cuma banyak, memang tapi karena memang mereka lahir di suatu era yang memang hal itu belum dilakukan secara melek ya, baik. Belum ya. Itu bisa dibicarain, nggak masalah. Sebelum era 2014. Nah, kalau begitu yang terakhir tadi. Yang tadi itu yang apa? Eranya jual putus. Banyak artis Islam itu kebanyakan jual putus juga. Nah ini terakhir ini perspektif fikihnya, jalan terbaiknya adalah wasulhu khair, damai lebih baik. Itu dari saya. Om Dats ada tambahan lagi nggak? Sudah cukup atau ada yang perlu disampaikan? Nggak ada sih, insya Allah. Kalau gue sih berharap kita bisa membawa suasana itu lebih baik ketika berpikir lebih jernih. Yakin ya. Kita jangan pernah sama sekali memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi. Itu paling penting tuh. Kan sering banget orang Indonesia tuh lagi emosi pengen mecahin sesuatu, nggak bisa. Ya insya Allah dengan adanya masalah-masalah seperti ini kita lebih lebih kepala dingin, cooling down dulu untuk memecahkan masalah. Karena udah dengan pecahnya masalah ini, insya Allah kedepannya tuh masalah yang akan dipecahin lagi lebih mudah. Karena sekarang makin dipersempit nih masalahnya, udah ini ketahuan nih. Nah ini tinggal kita rapiin aja sedikit-sedikit. Jadi azas manfaatnya akan lebih banyak kepada semua kalangan. Amin. Terima kasih banyak Om Dats sudah memberikan banyak insight buat kami. Sebagai penutup, tadi Mas Dats menyinggung tentang hadis Nabi dan hak dan batil. Jadi terinspirasi ada sebuah hadis Nabi yang itu mengajarkan bagaimana kita mengetahui hak dan batil. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Yang artinya, ya Allah, karunialah kami yang benar adalah benar dan berikanlah kami mengikutinya, dan karunialah kami yang batil adalah batil dan jauhilah kami dari itu semua. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan basahi bumi.